Mengapa backup database Arkas itu penting? Dan bagaimana cara melakukannya? Halo Bapak Ibu, teman-teman para pengoprek Arkas, sahabat Jaljal TV dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Backup database Arkas itu memang sangat penting ya teman-teman. Selain berfungsi sebagai arsip, juga bisa menjadi salah satu solusi ketika terjadi masalah. Baik itu masalah pada saat mengoperasikan Arkasnya, maupun masalah yang menimpa laptop atau komputernya. Dengan backup database, sewaktu-waktu kita bisa mengulangi untuk memperbaiki penginputan data Arkas. Yang secara normal, tahapan tersebut misalkan sudah tidak bisa diperbaiki lagi, atau sudah dikunci. Dengan backup database juga, data kita akan jauh lebih aman. Ketika laptop atau komputer kita tiba-tiba rusak, atau sistem Windows-nya rusak, sehingga datanya tidak bisa lagi diakses, atau bahkan datanya sampai hilang, maka dengan backup data yang kita lakukan, pekerjaan kita akan aman, karena kita sudah mempunyai salinannya. Kemudian, kapan saja waktu yang tepat untuk melakukan backup database Arkas, dan bagaimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kapan waktu yang tepat untuk melakukan backup database Arkas? Pertama, backup database sebaiknya dilakukan dari awal, dari pertama kali kita menggunakan Arkas. Walaupun ini tidak terlalu penting, tapi siapa tahu kita memerlukan file database yang masih kosong ini suatu saat nanti. Yang kedua, backup data juga perlu dilakukan setelah selesai menginput penganggaran atau penyusunan RKS. Sebelum kita ajukan pengesahan kertas kerjanya, ada baiknya database-nya kita salin dulu, kita gandakan dulu untuk arsip. Sebab, jika RKS-nya sudah disahkan, maka kita tidak bisa lagi memperbaikinya secara langsung. Untuk memperbaikinya, kita harus melalui tahapan pergeseran. Yang ketiga, backup database juga boleh dilakukan setelah kertas kerja anggaran disahkan. Tetapi sebelum kita mengaktifkan BKU bulan manapun. Siapa tahu di kemudian hari saat kita terjebak dalam masalah penginputan BKU, kita merindukan tahap ini. Tahap di mana kita baru mau memulai mengaktifkan BKU-nya. Karena saat BKU ada masalah, sementara BKU-nya sudah ditutup, maka untuk memperbaikinya harus mengajukan penghapusan BKU dulu ke Dinas Pendidikan. Yang keempat, backup data boleh dilakukan setelah kita melakukan pergeseran anggaran. Tetapi pergeseran tersebut belum kita ajukan pengesahannya. Untuk apa? Ya, jaga-jaga saja. Minimal kita punya arsip di tahap ini. Yang kelima, backup data juga boleh dilakukan setiap kali kita selesai menginputkan SPJ dalam 1 bulan sebelum BKU-nya kita tutup. Ribet ya? Ya memang, sedikit ribet. Tapi sedia payung sebelum hujan itu tidak masalah kan? Dengan melakukan pembackupan BKU di tiap bulannya sebelum ditutup, secara tidak langsung kita memiliki arsip penginputan SPJ untuk setiap periode. Mulai dari per bulan, per triwulan, per tahap, per semester, juga dalam 1 tahun anggarannya. Kita punya arsip. Selain di 5 tahapan tadi, silakan teman-teman lakukan pembackupan database Arkas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Alasan terkuat yang mengharuskan kita melakukan backup database Arkas secara rutin adalah bentuk kehati-hatian kita dalam meminimalisir kesalahan-kesalahan penginputan data. Dikarenakan ketika kita tidak memiliki salinan database-nya, saat kita mengalami kendala, terkadang sangat sulit untuk berkomunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan untuk mengatasinya. Akibatnya, pekerjaan kita jadi molor. Yang harusnya bisa dikerjakan sekarang, akhirnya bisa tertunda. Sementara, saat ada respon dari dinas,
mood kerja kitanya sudah hilang, sudah rusak begitu ya. Seperti itu. Terkecuali kalau pihak dinas pendidikannya selalu cepat dalam merespon komunikasi para pengguna Arkas di setiap sekolah saat mengalami kendala. Itu sih top banget kalau menurut saya. Seperti pihak-pihak dinas di Kabupaten Pandeglang tuh sangat responsif ya. Tidak mengenal waktu. Siang dan malam mereka selalu menjalin komunikasi. Luar biasa. Lalu bagaimana cara melakukan backup database Arkas itu? Caranya sangat mudah teman-teman. Yang pertama, silahkan buka folder tempat database Arkasnya berada. Cara yang paling sering saya gunakan yaitu dengan menekan tombol Windows dan tombol R di keyboard, sehingga muncul tampilan seperti ini. Dan di bagian kotak bukanya ini silakan tuliskan kata seperti ini, %appdata%. Kemudian enter. Lalu akan terbuka folder roaming seperti ini. Selanjutnya teman-teman buka folder Artek. Nah, di sini ada folder Arkas. Di dalamnya berisi file-file sistemnya. Selanjutnya, cari dan salin file dengan nama Arkas Client 2022. Kalau nanti tahun depan, berarti Arkas Client 2023. Setelah disalin, silakan letakkan atau simpan salinan file tersebut di tempat yang paling aman. Bila perlu, buat folder khusus untuk tempat penyimpanannya. Misalkan seperti ini. Saya buat folder baru yaitu backup database. Silakan tempatkan di sana. Lalu, silahkan teman-teman rename file tersebut dan tambahkan keterangan untuk memberi ciri tertentu di setiap filenya. Misal kita tambahkan keterangan kosong untuk database yang masih kosong. Kemudian kita tambahkan keterangan pra pengesahan. Kemudian bisa saja kita kasih keterangan sebelum aktivasi BKU. Atau misalkan keterangannya BKU Januari, BKU Februari, BKU Maret, dan seterusnya. Seperti itu ya. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk menggunakannya lagi, teman-teman bisa menyalin lagi dari sini. Misalkan teman-teman akan menggunakan lagi file database kosong. Silakan teman-teman salin. Kemudian pindahkan lagi ke folder tadi, ke folder awalnya. Selanjutnya silakan teman-teman kembalikan penamaannya ke semula. Hilangkan tanda atau keterangannya. Nah, seperti ini. Baru teman-teman jalankan lagi Arkasnya. Nanti file database ini yang akan diakses oleh aplikasi Arkas yang kita buka. Adapun tempat yang paling aman untuk menyimpan backupan Arkas tersebut, pilihannya adalah sebagai berikut. Yang pertama di Drive D atau di Local Disk D. Karena di Local Disk D atau di Drive D itu tidak akan terpengaruhi meskipun laptop atau komputer kita sedang error atau sistem Windows-nya error. Aman datanya di sana. Yang kedua di hard disk eksternal, kalau punya ya. Yang ketiga bisa di flash disk. Atau yang keempat bisa kita simpan di Google Drive. Seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Itulah alasan mengapa melakukan backup database Arkas itu penting dan juga langkah-langkah melakukannya. Semoga pembahasan ini sedikitnya memberi gambaran, terutama untuk teman-teman yang baru pertama kali menggunakan Arkas. Sama seperti saya, masih baru. Oke? Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Kita akan jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Dadah!